Acara selanjutnya, nasihat. Kami mohon kesediaan Al-Mukarram Abuya Abdul Aziz bin Akil. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para asatidz, yang saya hormati pembina, pemimpin Pondok Pesantren At-Tibyan Al-Mukarram Al-Ustaz Miftahuddin Al-Hafidh Yahfazuhullahu Ta'ala. Yang saya hormati para guru Pondok Pesantren At-Tibyan, semuanya insyaallah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tamu undangan, hadirin wal hadirat yang berbahagia juga dimuliakan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita secara zahir maupun batin, wabil khusus nikmat Al-Quranul Karim. Nikmat membaca Al-Quran, nikmat menghafal Al-Quran, nikmat mempelajari ma'anil Quran, nikmat belajar mengajar Al-Quranul Karim, nikmat melihat huruf-huruf dan tulisan Al-Quranul Karim. Patut kita syukuri semua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Tak lupa salawat dan salam atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, pengikutnya yang setia. Khotaman, wisuda, di mana-mana alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di Pulau Lombok, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan berikan lagi bagian daripada nikmat Al-Quran ini. Beberapa waktu yang lalu sampai kemarin hari Jumat ada khotaman Al-Quran. Dan alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita menghadiri daripada haflah At-Takrim yang ketiga dari Pondok Pesantren At-Tibyan li Tahfidzil Quran dengan jumlah santri yang sama-sama kita lihat tadi. Ini adalah suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bersyukur, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah lagi daripada nikmatnya kepada kita. Khotaman sughra biasanya khotaman dengan setoran. Murid setor ke guru, disimak oleh guru 1 halaman, 2 halaman, kurang dari 1 halaman ataupun juga lebih dari 2 halaman, sampai murid tersebut selesai menyetorkan hafalannya kepada guru 30 juz, maka dinamakan khotaman sughra. Namun dalam khotaman sughra ini biasanya murid belum mampu untuk menghadirkan Al-Quranul Karim 30 juz.
karena masih butuh dengan murajaah, juz demi juz, sampai murid tersebut nanti akan pada ujungnya akan sampai pada khotaman kubro 30 juz. Kalau pada khotaman kubro kita akan tanya anak kita mungkin di rumah atau bapak ibunya yang datang ke pondok, minta anaknya membaca daripada hafalannya, mungkin anak belum mampu untuk membaca. Langsung di hadapan orang tuanya ataupun orang lain. Tetapi karena sudah melewati proses untuk khotaman kubro, bedanya kalau khotaman kubro, anak-anak sudah mampu menghadirkan Al-Quran 30 juz di mana saja, kapan saja, dari surah, juz, ayat, apa saja. Insya Allah anak kita kalau sudah khotam Al-Quran kubro, maka kita akan, boleh kita tes, boleh kita uji, insya Allah dia sudah mampu mengkhotamkan atau membaca ayat yang kita minta untuk dibaca. Itu bedanya khotaman sughra dengan khotaman kubro. Sehingga dalam khotaman kubro seperti tadi disampaikan mulai membaca tanggal 31 Januari dan selesai tanggal 2 Februari. Jika dikumpulkan maka akan terkumpul muddah atau durasi dari bacaan anak tersebut sampai ke 13 jam sekian. Ya, tadi Ustadz Yasir 13 jam sekian untuk 30 juz. Nah ini alhamdulillah dengan khotaman kubro dan masa waktu membaca 13 jam ini mengalahkan di tempat kami itu baru bisa sampai 14 jam sekian. Tapi At-Tibyan alhamdulillah bisa melebihi daripada itu 13 jam sekian. Masya Allah At-Tibyan ya. Berkah insya Allah ini Ustadz Miftahuddin dan guru-guru yang ada di Pondok Pesantren At-Tibyan. Sudah mengalahkan induk ya. Wah ini iri, kita iri ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk khotaman kubro ini maka ingin saya sampaikan pentingnya daripada khotaman kubro, supaya anak-anak atau santri-santri yang sudah khotam sughra segera untuk mempersiapkan diri agar sampai kepada titik khotaman kubro. Kenapa harus khotaman kubro? Satu tadi mampu menghadirkan Al-Quran 30 juz. Yang kedua adalah jika khotaman kubro kemudian diberikan sanad Al-Quran, maka ada silsilah bacaan antara murid dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada silsilah bacaannya yang berantai, bersambung sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tali rantai itu ada antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka alangkah bahagianya orang yang membaca Al-Quran tetapi dengan bersambungnya sanad kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan orang yang membaca Al-Quran tidak mempunyai sanad Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu hasanah yang dilipat gandakan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Satu huruf dapat 10 kebaikan, itu minimal, Pak. Minimal. Belum lagi kalau orang yang membaca Al-Quran ini disertai dengan amal.
Apa perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dia laksanakan, apa larangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dia jauhi. Beda lagi perlipat gandaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi tatkala orang yang membaca Al-Qur'an ini dia hafiz atau hafizah. Berbeda lagi perlipat gandaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, belum lagi tatkala seorang mempunyai sanad Al-Qur'an, menyambungkan bacaan dirinya dengan bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Maka perlipat gandaan itu siapa yang tahu? Batasan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Maka untuk para santri, bagaimana cara supaya yang sudah khotam sughra supaya juga insya Allah melalui proses untuk bisa khotam kubra. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat sambutan singkat ini ingin saya sampaikan kepada para wali murid, para orang tua, baik yang anak-anaknya sudah khotam Al-Qur'an, khotam sughra ataupun kubra, ataupun juga yang putra putrinya di At-Tibyan belum khotam Al-Quranul Karim, supaya para wali murid ini mengadakan kerjasama yang baik antara seorang wali murid dengan lembaga At-Tibyan. Kerjasamanya bagaimana kerjasama? Yang pertama adalah fikir dan doa, Pak. Bukan hanya menyerahkan anak di lembaga At-Tibyan, Ustadz Miftahuddin, selesai. Bukan begitu, Pak. Bukan begitu, Bu. Tetapi kita pikirkan bagaimana anak kita dan kita doakan. Doakan anaknya. Supaya dalam tempo yang sudah ditentukan 3 tahun, itu anak kita insya Allah sudah mampu menghafal Al-Quran 30 juz, didoakan. Karena doa orang tua, doa guru kepada anaknya, doa orang tua itu seperti doa Nabi kepada umatnya, Pak. Jadi kita berdoa dan berdoa. Tidak cukup dengan menyerahkan anak kita ke lembaga, tapi juga kita doakan. Kita buat amalan, buat tasbihat, buat salawat, buat bacaan Al-Quran. Kita niatkan untuk suksesnya anak kita supaya cepat menghafal Al-Quranul Karim. Itu satu, Pak. A. B. Ya, yang B-nya adalah bagaimana mendukung program Al-Quran atau hafalan anak-anak yang ada di lembaga At-Tibyan. Sudah ada kesepakatan atau tidak ada kesepakatan di awal antara bapak ibu dengan lembaga. Ada infak bulanan supaya segera ya untuk menginfakkan daripada harta bapak ibu. Tujuannya apa? Dengan penuh keikhlasan infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, ridha kepada anak kita, dan anak kita juga insya Allah lebih cepat menghafal Al-Qur'annya. Jadi infak ini pun diniatkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan telat. Tunggu dulu dari lembaga nagih. Ini sangat menyedihkan. Harus diingatkan oleh gurunya, harus diingatkan oleh staf sekretariat. Bapak, Ibu, Niki, wah tanggal 10. Jadi tidak perlu nagih, tidak perlu diingatkan. Kenapa? Karena anak yang belajar di At-Tibyan itu anak Bapak Ibu. Dia ada keperluan-keperluan, ada makan, ada minum, ada listrik, ada air. Tapi kita tenang saja ya, seolah-olah enggak apa-apa. Nding kembi-kembi. Insya Allah dah nanti Ustadz nggih, rapel sudah nanti 3 bulan ke depan. Sekaligus usahakan. Nah, ini bentuk kerjasama, Pak.
Jadi ustadz-ustadz yang ada di At-Tibyan ini tidak pernah mengemis, bukan minta dari bapak ibu seperti itu. Ya, sia-sia bukan. Tujuannya adalah bagaimana menghidupkan pendidikan dan pembelajaran Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya dari bapak ibu untuk ziarah, untuk menjenguk, ikuti aturan yang ada di lembaga. Kalau lembaga mengatakan sebulan sekali, ya sebulan sekali, Pak. Kalau seminggu sekali, ya seminggu sekali maksimal. Jangan sebentar-sebentar, sayang anak, sayang anak, sayang anak. Alasannya sayang anak saja. Datang, bawa tempe 1 ples. Sebentar lagi bawa tahu, bawa pecel. Macam-macam dibawa. Bukan haram, bukan tidak baik, bukan makruh. Tapi menjenguk, ikuti aturan yang sudah dibuat oleh lembaga niki untuk mensukseskan pendidikan dan pembelajaran Al-Qur'an yang ada di lembaga kita At-Tibyan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agak capek sedikit saya begini-begini. Mohon maaf ya. Yang berikutnya adalah sedikit nasihat untuk para santri putri yang sudah khotam Al-Quran yang diwisuda pada hari ini. Jumlahnya untuk kubro 1 orang dan yang lainnya ada wisuda, ada khotaman sughra dan wisuda. Gitu. Nasihatnya, bagaimana Ananda beberapa orang santri yang sudah khotam hari ini dan wisuda supaya menjaga akhlakul karimah. Tidak ada hafizah tanpa akhlak. Tidak ada hafiz tanpa akhlak. Yang namanya hafiz atau hafizah adalah orang yang berakhlakul karimah. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kita laksanakan. Apa larangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kita jauhi. Apa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, dalam sunnah, maka kita laksanakan. Apa larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau, maka kita jauhi larangan beliau. Orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan bahagia dunia dan akhirat. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sudah mendapatkan kemenangan, keberuntungan dengan kemenangan yang agung, yang mulia, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berakhlak, meningkatkan akhlak kepada kedua orang tua dan guru. Tetap kita meminta ridha daripada orang tua kita. Jumpa dengan ibu, salaman minta ridhonya. Jumpa dengan bapak, salam minta ridhonya. Bukan hanya di panggung, tetapi di rumah, kapan kita jumpa, kapan kita bicara, kapan kita menelpon. Maka yang pertama adalah kita minta ridho kedua orang tua kita, agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada ridho kedua orang tua kita. Ridho Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada ridho kedua orang tua kita, ibu bapak kita. Kalau ibu bapak kita belum ridho kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho kepada kita. Nauzubillah min zalik. Begitu juga akhlak dengan guru. Siapa saja guru kita,
guru perempuan, guru laki, maka kita wajib untuk muliakan guru kita, hormati guru kita, orang yang berjasa kepada kita. Baik saat kita sendirian dengan kita doakan guru kita, maupun saat kita berjumpa dengan guru, kita hormati daripada guru kita. Kemudian yang berikutnya adalah akhlak kepada orang yang kita kenal maupun akhlak kepada orang yang tidak kita kenal. Di mana saja kita berada, maka tunjukkan akhlakul karimah. Dengan tetangga kita berakhlakul karimah, dengan saudara, dengan teman kita berakhlakul karimah, dengan orang siapa saja, di mana saja kita berakhlakul karimah. Dengan penampilan kita, penampilan yang berakhlak. Tutur kata kita, tutur kata yang berakhlak. Tatapan mata kita, tatapan yang berakhlak. Langkah kaki kita adalah langkah yang berakhlakul karimah. Maka ini saja dari sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihah, yang hafizah, da'iyah, zahidat, insyaallah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kathiron kami ucapkan kepada Abuya Abdul Aziz bin Aghil atas nasihat yang telah disampaikan.